Anda lihat YouTube-nya IDF, judulnya ini ya, Anda lihat yang grafik raw footage ini ya, tak ini ya, Anda lihat YouTube-nya, ya, kemarin ya, tadi malam ya, dia upload tadi malam, nonton ini tanpa sensor sama sekali, orang dibakar, orang ditembak gitu, sampai kecut-kecut begitu ya, lagi jalan ditembak sampai darahnya keluar dari kepalanya itu, ya, lagi diseret ya, darahnya itu diseret ya, masih setengah mati itu diseret, saudara, dilempar kayak ini. Besok nanti saya tampilkan bagaimana orang-orang ditembakin ya saudara ya, ditembakin lari mau keluar dari Gaza ditembakin sama Hamas ya. Frustrasi. Pertanyaannya itu 4 hari pertama itu penyerangan kok nggak ada yang mengutuk, Nggak kok nggak ada yang demo. Makanya itu kok mereka nggak lihat itu apa orang disembeli kayak sembeli ayam, bayi-bayi dikorok, dibakar. Terus Anda bisa nanti semua lihat YouTube-nya IDF. Sebentar saya potong sedikit. Ya ribut, bikin macet jalan, bikin ruwet, bikin senayan. Akhirnya ada orang anak mati, ya kan? Karena orang jadi panas kan. Iya. Sebenarnya pembunuhan anak itu saudara ya, secara psikologi saudara ya. Tadi yang Pak Robert ngomong, itu sudah tidak terbendung saudara. Itu orang gila, dia traumanya bangkit lagi. Nggak mungkin satu malam orang kesetanan begitu, tidak ada asap kalau nggak ada api. Dia pasti punya masa lalu, ada suatu hal yang mengerikan. Kemarin masih main-main, masih nimang-nimang, tiba-tiba paginya bunuh. Nah, ya apalagi yang ngomong ini kepala negara, Pak Po, yang majoritinya itu 90% Muslim. Dia ngomong begitu, apa itu gak tambah membara itu nanti, ya kan? Mereka gak mikir, kamu itu presiden, kepala negara. Ini dong, hati-hati dong kalau ngomong, nggak ngelihat fakta. Ya itu aja, cuman saya ada pertanyaan buat ini, apa namanya, Pak Gajah Mada ini yang bakalan next. Saya mau tanya ini, tiap kali Pak Gajah Mada bilang menentang Amerika katanya menjadi polisi dunia. Lah dalam keadaan gini nih Amerika ini salah apa benar itu mengirim pesawat mengirim kapal ke sono? Ya itu benar. Ya kita tambahin 20 menit ya supaya sampai Gajah Mada ya. Aka, Pak Andi, Gajah Mada, nanti Pak Robert kalau ngasih penutup boleh. Aka lanjut. Lalu Pak Andi ya, lanjut. Ya, Shalom Pak Paul sama teman-teman. Mau tanya Pak Paul, kalau Fatah itu kan takut sama Hamas ya? Ya takut lah. Ya karena apa ya? Karena persenjataan lebih modern sama pasukan. Ya karena kalau Fatah ini kan orang-orang moderat yang nggak kepengen perang. Ya sama-sama bekas-bekas teroris juga. Kalau Fatah dulunya ya adalah teroris juga. Kan mereka kan asalnya dari PLO semua. Sebelum PLO mereka kan memang bikin kekacauan juga kan. Nah, cuman kemudian ada orang-orang yang udah mulai waras. Orang tujuannya mereka apa sih? Supaya mereka punya wilayah, supaya mereka punya penghasilan. Sekarang mereka sudah dapat yang mereka inginkan. Ya udahlah kita tentu aja. Tapi Hamasnya kan nggak mau kan. Nah tadi ya, saya tunjukkan tadi ini contohnya nih. Sekarang masalahnya, Pak, Hamasnya semua jadi badar dari 2 orang ini kan. Kemarin kita taunya Khaled Masyal kan yang punya duit banyak. Ternyata si Ismail Haniyeh sekarang ketuanya Hamas yang sekarang ini juga duitnya 4 juta dolar tuh hartanya. Nah ini bikin si Mahfud Abbas juga orang kaya ya. Mahfud Abbas ini juga orang kaya. Duitnya banyak, bandar juga Mahfud Abbas juga ya. Cuman dia lebih dia lebih realistis ya. Kalau yang 2 orang ini nggak realistis, itu loh masalahnya. Sehingga kalau orang realistis ya, dia akan apa? Ada ukurannya. Tapi orang 2 ini nggak ada ukurannya, itu masalahnya. Iya. Apalagi udah pakai nama agama. Kalau Fatah dia realistis, dia nggak pakai agama. Pokoknya saya dapat yang saya mau, oke deal, salaman. Itu sama penjahat juga. Cuma kan semua pemerintah di dunia ini kan juga semua penjahat juga, ya kan? Semua pemerintah di dunia ini kan penjahat, ya kan? Cuman ada penjahat yang serakah, ada penjahat yang ngukur. Nah, tinggal seberapa jahatnya. Nggak ada yang politik itu tidak ada yang tidak jahat. Hanya ada yang serakah, ada yang tidak. Itu saja. Nah, Fatah realistis, kalau Hamas nggak ada ukurannya. Itu yang merusak. Gitu loh. Iya. Terus Fatah tuh kenapa nggak minta backup Pak ya? Kan takut sama Hamas Pak. Kenapa nggak backup dari mungkin apa dari Amerika, apa mungkin dari Israel gitu? Maunya begitu. Tetapi kan
kalau sudah minta backup begitu, maka dia nggak bisa bargain lagi sama Israel. Nangkep nggak maksudnya? Dia Oh iya, minta iya. backup, ya kan, sama lawannya. Maka Israel langsung tahu kartunya dia kan. Iya, 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 iya. Kan simpel sekali itu. Nah, maka sama Hamas juga ditekan, sama Israel juga ditekan, mampus lah. Mendingan dia sekarang tetap setoran sama Hamas, ya kan. Perang, pokoknya saya orang baiknya. Sama Iya, iya. kayak si NU sama si Wahabi, ya kan, sama si Abu Bakar Basir, pokoknya gue orang baiknya. Padahal sama-sama biadabnya. Bedanya bedanya tadi ya, NU ada batasnya. Ya nggak sampai apa namanya? Ya kalau bukan NU ya. Kalau NU juga kelewatan juga sebenarnya, cuman kadang pada nggak tahu aja dia bakar-bakar gereja. Yang bakar-bakar gereja itu orang NU ya. Yang bakar-bakar gereja itu ya. Yang nutupin gereja itu orang NU ya. Kalau di pemerintahan itu orang Muhammadiyah. Nah, itu ada bagiannya masing-masing. Nah, kalau Fatah ini kan sistem pemerintah sudah dominan. Tapi pokoknya yang Fatah ini dia nggak mau dia tetap ada balancingnya supaya kalau ada apa-apa suruh barking ini Hamasnya. Tetapi memang kali ini kelewatan sekali. Berapa kali ini seharusnya kalau nggak ada Hamas, tadi sore sudah saya jelaskan ya, bahwa sebenarnya Yitzhak Rabin itu sudah oke, ya. Tetapi kemudian Hamasnya bikin ulah, makanya Netanyahu-nya ngamuk. Selama saya jadi Perdana Menteri tidak akan ada negara Palestina. Ngamuk partai likutnya. Itu. Singkat cerita tuh begitulah. Nah, sekarang harusnya Fatah ini sudah baik nih. Si Mahmud Abbas sekarang temannya Netanyahu udah baikan. Tapi Hamasnya kumat lagi. Ya, jadi ya susah. Makanya saya bilang tadi sore ya bahwa tidak mungkin ada negara Palestina kalau kondisinya begini, ya. Itulah sebabnya apa susah. Amerika pun tidak akan setuju dengan negara Palestina. Kalau kondisinya begini terus, Israel pengen damai, Fatah pengen damai. Masalahnya kita nggak tahu mana Fatah mana Hamas, nggak bisa dibedain, ya kan? Kan cuma tinggal ganti baju kayak orang NU sama orang Banser kan, tinggal ganti baju aja kan. Kalau malam kalau ya kan, kalau lagi datang ke mahasiswanya, kalau lagi ke Haifa pada jadi Fatah, begitu balik ke rumahnya pada jadi Hamas semua kan, kita nggak ngerti loh, ya kan? Itu masalahnya di situ, itu loh. Jadi memang complicated. Kita harus realistis bahwa itu memang ada seperti itu, walaupun kalau ditanya orang-orang Fatah dan orang-orang Palestina yang di West Bank, ya mereka sudah dapat mereka yang mau apa lagi. Oh Yahudi enggak, mereka nggak mikir begitu, mereka realistis. Saya udah punya duit, saya udah punya ini, saya nggak perlu Yahudi mati. Yang penting saya punya wilayah, saya punya jatah, saya kaya raya, sudah cukup. Kaya raya ya, orang Palestina itu kaya-kaya yang di West Bank. Kalau di Gaza kenapa miskin? Karena ditipu sama dua orang ini. Ya, satu orang hidup, ya orang di Gaza hidup dengan $1 per hari. Sementara bosnya punya kekayaan $4 juta. Ya kan? Kan konyol kan ini kan? Tapi kayaknya sukarela ya Pak Paul, mau ditipu ya, seneng aja ya. Ya sama kan, sama seperti Habib Rizik kan, aku rela istriku ditiduri sama Habib Rizik katanya orang-orang FPI kan. Karena agama memang bikin tolol. Tadi Pak Suara Komandan sudah bilang, itu kan gara-gara tolol, gara-gara agama. Tadi Pak Robert sudah bilang, ya gara-gara agama jadi tolol. Nah, itu masalahnya. Ini sekarang ini masalahnya Indonesia itu gara-gara agama. Jokowi jadi tolol karena dia diintimidasi oleh agama. Ya, sehingga dia jadi bebek lumpuh yang nggak bisa meleter. Bebeknya udah lumpuh, bisu pula. Akhirnya cuma bisa ngutukin, malah akhirnya kena karma sendiri dia nanti. Ngutuknya balik. Ya. Apalagi dia ngutuknya salah lagi kan. Ngutuk salah lagi kan. Pelakunya bukan Israel. Sial dia itu, bakal sial, percaya lihat ya. Bakal sial itu orang di Jokowi itu. Bakal sial itu. Jangan percaya saya. Saya sudah melihat banyak yang peristiwa begitu ya. Makanya hati-hati ya kalau memfitnah orang, kalau bohong, kalau itu hati-hati karena kan ketimpa dengan dirimu sendiri. Gitu Pak Aka. Ya, thanks Pak Paul. Ya, standby boleh ya. Andi lalu ke Jamada. Andi, Mandi, tukang pijit dari Amerika.
Ya, Pak Pol tadi panggil-panggil saya lagi meeting. Oh, Maklum lagi Pak Pol, meeting, lagi mijit yang penting-penting I- terus sih. iya masih Oh, cari duit bunting buat nggak? Untuk bunting nggak? Kalau nggak bunting ya percuma dong. masih cari buat ini sesuap nasi buat anak istri Pak Pol. Oke, ya dah. Anyway, ini loh problem saya ini kok banyak orang mengutuk ya semua di demonstrasi. Pertanyaannya itu 4 hari pertama itu penyerangan kok nggak ada yang mengutuk, Nggak kok nggak ada. ada yang demo. Makanya itu kok mereka nggak lihat itu apa orang disembeli kayak sembeli ayam, Ini. bayi-bayi dikorok, dibakar, terus Anda nenek bisa nanti semua dikubur, lihat dibakar. YouTube-nya IDF. Sebenarnya saya potong sedikit ya. Anda lihat YouTube-nya IDF, judulnya ini ya. Anda lihat yang grafik raw footage ini ya. Tak ini ya. Anda lihat YouTube-nya ya. Kemarin ya tadi malam ya, dia upload tadi malam nonton ini. Ini tanpa sensor sama sekali, orang dibakar, orang ditembak gitu sampai kecut-kecut begitu ya. Lagi jalan ditembak sampai darahnya keluar dari kepalanya itu ya. Lagi diseret ya, darahnya itu diseret ya, masih setengah mati itu diseret saudara. Dilempar kayak ini. Besok nanti saya tampilkan bagaimana orang-orang ditembakin ya saudara ya. Ditembakin lari mau keluar dari Gaza ditembakin sama Hamas. Ya. Oke lanjut Andi, sorry saya potong. Itu maksud saya waktu itu kok nggak ada yang demo-demo, nggak ada yang mengutuk waktu itu sih ngomong apa-apa. Sekarang Jokowi ini ngomong gini, kirim aja betul Pak Paul tadi, kirim orang ke sana ke TNI sekalian berani. Dua kapal induk Amerika udah di sana, coba kamu mau ikut-ikut. Kalian kalau berani jangan ngomong doang, I condemn bullshit semua lah. Ya kan, saya nggak ngerti, nggak negara Pakistan itu nggak ada negara namanya Pakistan. Mereka nggak realize itu Gaza itu di West Bank itu tanahnya Yordan. Mereka ini nggak mikir. Nah terus Pak Santiago tadi bilang gimana nih United Nations PBB nggak bisa apa-apa Pak. Soalnya apa? Itu udah di buku mereka itu mereka bilang kill every Jew you met. Jadi semua orang Yahudi yang kamu ketemu kamu disarankan untuk membunuh. Nah itu udah diada. Lah wong PLO ketua PLO-nya sendiri ya, Yasser Arafat aja diracuni mati. Ya kan? Jadi mesti harus kirim orang-orang itu kalian jihad aja deh, Allahu Akbar, jihad di Gaza sana loh, berangkat ke sono bantuin, jangan cuma ngomong-ngomong bakar-bakar bendera, itu nggak ada gunanya. Semua yang di Amerika juga, ngapain kamu di negara kafir, kamu balik sana kamu perang lawan mereka. Ya contoh soal yang paling konkret sekarang kayak Taiwan, berani Taiwan ini macam-macam ngutik-ngutik China, dihantam habis. Jadi kalau kamu harus sadar diri, kamu itu kalau nggak ada kekuatan, jangan coba-coba ngelawan. Nah ini orang Hamas ini ngelawan Israel. Sekarang dihantam balik, orang teriak-teriak katanya kita dibunuhin, kita dihancurin. Ya orang-orang pikiran orang-orang gila. Ya kalau umpama ini kita ngomong umpama, kalau waktu Oktober 7 itu kamu nggak masuk nggak ngerusak perbatasan, kamu nggak masuk ke Israel, apakah ini semua akan terjadi? Enggak lah. Kita masih tenang-tenang aja. Nah, kamu kadang-kadang sekarang Israel kan have the right to defend themselves, ngelawan, kamu teriak-teriak, disalahin lagi. Ya pemikiran orang-orang gila. Ya itu aja deh catatan saya lagi, ini nggak masuk akal, ini lagi jengkel sama orang-orang ini tiap hari Pak, di Amerika juga di mana-mana Iya ribut, bikin macet jalan, bikin ruwet, bikin senewan. Akhirnya ada orang anak mati, ya kan? Karena orang jadi panas kan. Iya. Sebenarnya pembunuhan anak itu saudara ya, secara psikologis saudara ya, tadi yang Pak Robert ngomong, itu sudah tidak terbendung saudara. Itu orang gila, dia traumanya bangkit lagi. Nggak mungkin satu malam orang kesetanan begitu, tidak ada asap kalau nggak ada api. Dia pasti punya masa lalu, ada suatu hal yang mengerikan. Kemarin masih main-main, masih nimang-nimang, tiba-tiba paginya bunuh. Nah, iya apalagi yang ngomong ini kepala negara Pak Po, yang majoritinya itu 90% Muslim. Dia ngomong begitu, apa itu gak tambah membara itu nanti, ya kan? Mereka gak mikir, kamu itu presiden, kepala negara. Ya dong, hati-hati dong kalau ngomong, nggak ngelihat fakta. Ya itu aja. Cuman saya ada pertanyaan buat ini apa namanya Pak Gajah Mada ini yang bakalan next.
Saya mau tanya ini, tiap kali Pak Gajah bilang menentang Amerika katanya menjadi polisi dunia. Lah dalam keadaan gini nih Amerika ini salah apa benar itu mengirim pesawat mengirim kapal ke sono? Ya itu benar deh Pak. Ya, oke. Terima kasih nih buat Rosa Mawar dari Amerika. Ya, kalau nggak ada Amerika nggak ada yang nyawer ini saudara. Waduh, ini Pak Gajah Mada salah ini. Kalau nggak ada Amerika saya nggak ada yang nyawer. Nggak ada yang dolar, rupiah semua. Gandarua, terima kasih ya. Tetap saya berterima kasih walaupun rupiah saudara ya. Terima kasih, God bless you. Ya, kalau punya nyali Jokowi kirim TNI ke Gaza, jangan cuma ngutuk-ngutuk doang. Lanjut Gajah Mada, sikat. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.